Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita curahkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dengan saya di depan kalian sebagai pembicara. Yang kedua, tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang kita ketika mengalami rasa sakit karena menjemput adanya, dia tetap masih mengingat umatnya. Dengan diri dia berbisik, ummati. Selamat pagi semuanya, good morning, sabahul khair. Wahai gozaimasu, good morning. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk memulai kultum saya dengan membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, dalam ayat ini khalifah itu berarti pemimpin. Namun walaupun secara harfiah artinya pemimpin, itu khalifah di sini mencakup seluruh umat manusia, mulai dari presiden, mulai dari wali kota, gubernur, ketua RT, bahkan di diri kita sendiri. Karena sesungguhnya semua orang itu punya sesuatu yang dia pimpin. Kita bisa memimpin, kita punya bawahan, kita punya seseorang yang harus dituntun, dan kita harus menuntun diri kita sendiri. Bukankah ada kalimat, kita harus memulainya dari hal yang kecil, mulai dari kita sendiri. Dengan begitu kita bisa berkembang. Sama seperti kalau kita membangun rumah. Dalam membangun rumah tentu kita harus mulai dari fondasi, dari kerangkanya, dan mungkin tiba-tiba kita sudah bangun atapnya. Nah, sebagai seorang khalifah, ada beberapa sifat terpuji yang harus kita miliki. Salah satunya yang saya akan bawakan adalah amanah, sanggup membawa kepercayaan orang lain dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk hal ini saya sebagai seorang khalifah dengan sifat amanah ini sangatlah penting, karena sesungguhnya sebagai seorang pemimpin itu kita memiliki tanggung jawab. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abd Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk membawakan kultum tentang khalifah yang amanah ini, saya ingin membawakan satu kisah. Ya, karena saya suka sekali dengan kisah. Menanamkan suatu pembelajaran dalam kisah itu adalah metode yang sangat efektif. Bahkan dalam Al-Quran sudah dikatakan dalam Quran surah Yasin ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Setiap dari kisah-kisah mereka terdapat pembelajaran bagi orang yang berakal. Nah, saya akan membawakan satu kisah tentang seorang Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, pemimpin khalifah yang menjabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar ini dikenal sebagai sosok yang tegas, bahkan ketika umat Islam akan hijrah dan semua umat Islam itu hijrah dengan diam-diam, tapi beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan percaya diri dan berani tetap hijrah dengan terbuka. Namun saya tidak ingin membahas tentang keberaniannya. Saya ingin membahas bagaimana walaupun dia memiliki karakter yang tegas, dia tetap ketakutan sehingga gemetaran jika dia tidak dapat melaksanakan amanahnya dengan baik. Suatu ketika, sesuatu
sedang berpatroli berkeliling untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan rakyatnya di malam hari. Dan tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari satu rumah. Didorong rasa penasaran dan khawatir akan keadaan rakyatnya, dia mendatangi rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian itu ada seorang ibu. Ibu ini tidak mengenal kalau dirinya itu seorang khalifah. Dia hanya heran ada apa tiba-tiba rumahnya dikandangi oleh seorang pria. Nah, bertanyalah Umar bin Khattab ini, wahai ibu, mengapa saya mendengar suara tangisan dari dalam? Tiba-tiba ibu itu menangis. Wahai, sesungguhnya anak-anak itu sedang kelaparan. Umar bin Khattab bertanya, tidakkah engkau memasak? Dari luar aku dapat mendengar suara air yang sedang kau masak. Ibu semakin menangis karena sesungguhnya yang dia masak itu adalah batu. Itu semua untuk menenangkan anak yang sedang kelaparan. Umar seketika bergerak. Bagaimana mungkin sebagai seorang pemimpin dia membiarkan rakyatnya kelaparan? Dengan segera dia kembali untuk mengambil makanan dan mengantarkan makanan itu kepada sang budak kecil dengan tangannya sendiri malam itu juga, karena dia khawatir nyawanya, tidak ada jaminan bahwa nyawanya tidak akan dicabut malam itu juga. Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang khalifah itu harus menjaga amanahnya, karena semua itu akan menjadi pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Semoga dengan ilmu yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat memberi manfaat dan pemahaman bagi kalian semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk yang tidak tidur. Yang tidur ya doakan saja semoga ada yang memahami. Untuk segala kesalahan yang saya buat, mohon maaf karena sesungguhnya seperti lirik sebuah lagu, aku memang